ingat kepada Allah. Wa zakarallah katsiran, zikir yang mana? Dua-duanya perlu. Zikir jaharnya diamalkan, apalagi zikir khofi. Kalau kita memilih dan memilah, memisahkan satu-satu, insya Allah kita tidak akan selamat. Banyak orang nanya, Fai, bagaimana mereka yang tidak ditalkin? Itu nasibnya. Nasib. Apakah terus tanya aja sama Allah, jangan nanya sama saya. Ya. Nah, tapi yang jelas toriko tanpa syariat zindikun, syariat tanpa toriko fasikun. Artinya dua-duanya tidak boleh berpisah. Ngajarin syariat tanpa toriko, maaf, muzabzabin. Toriko tanpa syariat zindik. Jadi alhamdulillah Abah Anu memberikan kepada kita dua zikir yang bisa menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Al-Qur'an Al-Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Ilayan tabaksudi waridauka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifata. Syamat sahibul wafat Tajuh Arifin radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Rotalladzina. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Persatu Suralaya yang saya muliakan dan saya hormati, pengurus lembaga dakwah LDTKN Kota Palembang ya, dan Korwil Ibu Bella, kemudian GPS, para kiai, para jamaah balik TKN, mudah-mudahan kita selalu senantiasa mendapat bimbingan dari guru, amin. Saya berbaik Bapak Haji Jakir Saibu Dewi dan keluarga besar beliau, termasuk PT Anissa Cahaya Agung, diberkahkan, dilancarkan, amin. Di alam terakhir manakib di Palembang. Nanti kita tutup dengan nyanyi kapan aja gitu. Sedikit menjadi tambahan Bapak, kalau kita ingin selamat di dunia akhirat, harus banyak ingat kepada Allah. Wa zakarallah katsiran, zikir yang mana? Dua-duanya perlu. Zikir jaharnya diamalkan, apalagi zikir khofi. Kalau kita memilih dan memilah, memisahkan satu-satu, insya Allah kita tidak akan selamat. Banyak orang nanya, Fai, bagaimana mereka yang tidak ditalkin? Itu nasibnya. Nasib. Apakah terus tanya aja sama Allah, jangan nanya sama saya. Ya. Nah, tapi yang jelas toriko tanpa syariat zindikun, syariat tanpa toriko fasikun. Artinya dua-duanya tidak boleh berpisah. Ngajarin syariat tanpa toriko, maaf, muzabzabin. Toriko tanpa syariat zindik. Jadi alhamdulillah Abah Anu memberikan kepada kita dua zikir yang bisa menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Amin. Kita patut berbahagia di bulan Maulud Bapak. Kalau kita bukan murid Abah, yakin mulutnya cuma sekali.
Tapi murid Abah alhamdulillah selama saya di Palembang udah berapa kali manakib Bapak Muludan. Dian udah berapa kali nih? 12 kali. Masya Allah Bapak. 1 kali muludan aja pahalanya luar biasa. Apalagi berkali-kali. Ditambah manakib Bapak. Manakib itu barang yang paling mahal, tidak semua bisa. Saya sering menyampaikan Pak Latif, di Banten ini pengen manakib minimal pernah mondok. Mesan Bapak kan jangankan mondok, lewat aja belum. Pernah lewat pesantren pernah lewat mana kali. Nah ini maka saya bersyukur ketika Abah Alam diolok-olok sama tokoh-tokoh kiai, Abah emang gak marah. Apa coba Abah, kan semua juga ingin selamat dunia akhirat. Saya pernah ngaji bapak-bapak saya, dalam keterangannya yang pertama masuk manusia, yang pertama yang sebut manusia biasa ke neraka adalah ulama. Yang pertama masuk surga adalah ulama. Sedangkan kita baru-baru ulama, kita Ustaz aja belum nyampe. Tapi kalau sudah ditalkin Bapak, ini makom tertinggi. Syekh Abdul Qadir sangat sayang sama muridnya Bapak. Ketika muridnya ada di barat, Syekh Abdul Qadir timur, tersingkap auratnya, aku tutupi. Makanya kemarin Rabita itu sering dibaca Allahu hadiri, teruskan Allahu syahidun, terusin, terus ayo Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bikulli syai'in muhit. Tuh, kapanpun boleh dia dibaca. Rabi itu ya ini Allahu hadiri, Allahu naziri. Apa hadiri? Hadiri itu berarti nah, jadi ketika ini melalui karomah Syekh Abdul Qadir dengan karomah Syekh Ahmad Sohibul apa, kita bisa usul kepada Allah. Makanya murid Abah jangan cengeng, jangan ditinggal bini nangis. Dian, kan Pak Yai pernah ngasih jampenya, kalau istrimu pabur ke orang tua silakan semua bawain. Lemari bawa kompor, pakaian, tapi jangan juga saya juga. Jadi nggak kaburnya? Nggak jadi. Ya, insya Allah Bapak harus ditalkin sakinah mawaddah warahmah. Baiti jannati, bukan rumah. Tadi ada orang nanya lagi, Pak, bagaimana hukumnya patung? Udah gak jawab Bapak. Zaman patung itu zaman Nabi Ibrahim. Zaman Ibrahim patung-patung sekabal biar patung 10 meter juga gak bakal disembah Bapak. Makanya orang katakan dia disirik itu, yang ngomongnya bisa jadi sirik. Itu seni aja, beda setelah zaman Nabi Muhammad. Itu kain-kain dihancurkan Bapak. Kan masih percaya sama kayu-kayu, dia udah lah, udah gak ada lagi penyembahan. Tidak ada orang nyembah. Ya paling nyembah api juga udah gak ada sekarang itu. Ya paling nyembah api. Ada gak? Gak ada. Tapi kalau dibakar api, api cemburu, ada ya. Kalau kita ingin bertemu dengan Allah, yarjuwa fal jabahir wa zakarallah katsira. Zikir yang mana? Zikir yang ditanamkan oleh mursyid. Wa wasilatum bainana wa bainallah. Makanya saya ketika umroh maupun haji ya tetap kita menggunakan secara umum dulu, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habib. Itu pengen kalau udah haram lagi Bapak. Nah akhirnya kita robita kepada Abah. Bahasa Abah kayak begini, Abah saya atau saya bahasa Sunda, saya mohon karena Abah saya pengen minimal 5 menit aja di rodo. Alhamdulillah Bapak ya, yang beliau saya bisa melaksanakan sholat, berdoa, cuma doanya tadi minta berkah selamat, bukan pengen kaya. Dian, kalau pengen kaya mah usaha. Makanya orang tariko jangan bentang-bentang ditalkin, usaha berhenti, dagang berhenti, ngajar ya Latif aja Latif tiap hari.
Ya, sampai hari kiamat juga bakal turun, gak bakal turun beras dari langit. Pancasila bertebaran muka bumi. Ya, cuma bedanya kalau orang yang sudah di dalam wajib adem ayam pak nyantai. Dapat duit alhamdulillah, dapat 1 juta alhamdulillah, dapat 5.000 bohong. Makanya perempuan ada 3 kategori bapak. Kalau dikasih 1 juta alhamdulillah, terima kasih bapak. Ada bapaknya. Dikasih 500.000 coba alhamdulillah, gak pakai bapak. Dikasih 50.000 alham. Kenapa bu? Cuma 50.000 di Banten, bukan di sini, bukan. Di sini mah enggak. 1 juta alhamdulillah. Saya sering bilang lebih baik 1 juta ikhlas daripada 5.000. Bagusan mana pak? Nah, kan begitu pak Jadi sedekah itu lebih 1 juta ikhlas daripada 5.000. Minimal 5.000 ikhlas sudah jalan. Udah diajarin pelit melulu loh. Ya pak ya. Alhamdulillah. Nah, bulan Maulid adalah bulan di mana lahirnya Kanjeng Muhammad. Nah ini saya berulang ke apa biar hafal. Yang lahir di bulan Rabiul Awal cuma Nabi Muhammad. Yang lain mah para nabi dan rasul lahirnya di bulan Muharram tuh bapak ya. Makanya Muharram ayahnya puasa tanggal 1 sampai tanggal 10. Tanggal 10 orang jadi pada puasa. Kita bukan nyamin mereka, makanya jangan 1 hari, 10 hari. Tanggal 10 Muharram adalah pertemuan Adam dan Hawa di Jabal Rahmah. 10 Muharram selamatnya Nabi Yunus dari ikan Nun. Hiu udah kenceng salah lagi. Nah, tanggal 10 Muharram Nabi Ayub sembuh dari penyakit yang luar. Tanggal 10 Muharram Nabi Yusuf ketemu dengan saudaranya yang namanya Bunyamin bapak ya. Nabi Yusuf pernah difitnah bapak. Nah kena Siti Zulaikha itu tergila-gila bapak. Tergila-gila. Sampai diramaikan istri seorang kerajaan tergoda-goda sama. Nah akhirnya diundanglah semua perempuan cantik. Nah ketika itu kemudian dikasih buah dan pisau, dikeluarkanlah Nabi Yusuf. Nah di Al-Quran Yusuf falma ra'ainahu akbar wa qatana adu wa mahadza malakun karim. Pantas Siti Zulaikha tergila-gila. Yang baru lihat aja Nabi Yusuf sampai, nah ini sampai pelet bapak. Jangankan perawat, nenek-nenek aja suka malu baca itu. Buat saja 17 hari Pak Baduan. Nah itu ayat yang dijadikan ketika Zulaikha dipitnah, ya wajar Pak. Rupanya selakinya itu impoten bapak. Tidak dia gak makan, gak minum kuku bima suami kayaknya itu. Kalau waktu ada kuku bima mungkin dia nggak makan impoten bapak. Bayangin situ jual cantiknya bapak, suaminya cuma kacak-kacak sep. Tuh kacak-kacak spray. Ini bukan porno, ini Al-Quran ini. Jadi suami Zulaikha itu ya, nah itunya udah gak bergerak tidur aja gitu kan. Nah itu akhirnya pantas lah. Akhirnya apa? Dijodohkan oleh Allah si Nabi Yusuf nikah dengan Siti Yusuf. Ada Allah malbana Zulaikha wa Yusuf, kan ada doa pernikahan tuh ya. Supaya lengketnya Nabi Yusuf dan Zulaikha. Nah, jadi intinya zikir itu bapak, kata Banom, untuk mengenal diri kita. Siapapun orang yang berilmu kalau tidak belajar zikir, maaf tidak akan kenal. Mengharapkan sesuatu dari luar, kalau dia tidak tahu caranya, dia akan termasuk orang yang tidak ada untungnya. Tarjun najata ulam tasluk masalika inna safinata la tajri alal yabas. Kalau orang berada tanpa sesuatu yang pasti, contoh tadi pengen seperti berzikir, seperti orang mengharapkan kapal laut berjalan darat, ada nggak? Nggak ada. Makanya bapak beruntung malam ini nih, yang baru maupun yang lama bapak, kita dalam gagapan mursyid ya. Saya kemarin menyampaikan di sana itu tentang bahasa begini, kok murid abah zikirnya beda? Nggak beda bapak.
Dapatnya la ilaha. Ketika sanalkin gerakan itu tidak wajib, tidak sunnah, tapi nikmat. Coba kebanyakannya pemaduan zikir itu dimodif, apalagi Ustadian. Nah itu dimodif, itu yang bikin masalahnya Bapak. Gak usah dimodif biar ilmu. Nah itu ya, jadi sama. Bidar bin sadidin bisautin kawin, bukan kencang kuat, bisa dengan illallah, bisa boleh. Makanya ketika zikir, ketika udah sampai 100 atau 50 30 putar 30 kali, kesana agak cepat. La ilaha terus tuh sampai 33 kalau tasbih yang boleh Bapak. Kalau belum ditalkin haram. Kenapa? Dalam hatinya kok. Nah kita gak bisa boleh, bisa jadi pindah ke ruhnya, ke hobinya, ke sirinya, yang penting juru coba masuk. Kok gak gisi? Tapi di sini gisi. Ismu zakat itu masuk Bapak. Makanya kataan gak usah minta talkin latifah tuh. Nah udah mau latifah mah punya Pak Johari udah. Gaya Pak Yudhar itu yang satu aja kosong lagi ya Ramadan ya. Ini dari Aang itu orang terdekat dalam ada udah setika ditalk gitu sudah dapat latifah. Gak bisa zikir hobi di sini boleh, di sini boleh Bapak. Boleh berarti sedang boleh ya, tidak selamanya di sini kita tujuan itu makom zikir hobi. Terus saya bedah kita banyaknya genit-genit. Nah kecuali kata Abah anak begini ya, udah makonya beda, udahlah kita mah dian zikir masih ingat duit gak apa-apa. Ada yang mulai alay bayi bagaimana surat usul gampang ya, surat usul mah matanya dirapetin, kuping diputar, dicocokin ini, insya Allah husu. Orang husu sholat itu bukan tidak dengar kereta, dengar keretanya. Rumahnya pikir kereta, alhamdulillah Pak Yai sudah ditalkin, saya khusyuk. Terus kereta lewat, berarti kupingnya budak gitu. Ya, dengar kereta tapi jadi itu gerbong kereta. Mata lihat sebut, gali disebut, sebut terus, silakan. Nah yang penting baca, yang ketika lupa ingatkan, ketika putus. Nah beruntung Bapak. Harus yakin ketika Allah kalau berjalan diampuni dosa. Apalagi manakib Bu, dari maghrib zikir, isya zikir, khotaman Bapak, tinggal ngubuan. Andai kan sampai mati miskin itu nasib. Hei Bang, hei adik, kita khotaman tam sudah zikir hebat, sampai mati masih itu ya udah ngapain lagi? Tinggalin siapa Dian? Tapi kita harus yakin Pak, ketika manusia meninggal udah satu pun tidak ada yang dibawa ya, tidak ada harta, tidak dibawa istri, tidak. Maka saya bilang manusia itu tidak ada cinta sejati, ada nggak? Ada nggak? Suaminya mati, istrinya menungguin nggak di kuburan? Lu mati di bidul menungguin nggak? Udah nyari ustad lagi tuh bininya, kembali lagi bininya mak, suaminya nggak lagi. Nah ini Bapak tidak sejati. Nah kesejatian ini adalah bukan dengan zahir, dengan kalimat la ilaha. Makanya seorang laki kalau ditinggalkan istri buru-buru nikah lagi kalau sayang sama istri. Orang sayang ke istri bukan banyak pejabat. Kalau saya meninggal itu rugi itu Bapak. Dan istrinya tidak akan nyari dia di yaumil kiamah. Kalau dia nikah lagi istrinya akan datang, akan menolong istri yang mudanya Bapak. Ini mah istri yang mati gak kawin, ya mungkin burung itunya udah gak gerak barangkali gitu. Ya lu mah porno aja, gua pusing nih. Ya kalau sayang sama istri ini Abu Bakar Bapak, ini bukan lagi Abu Bakar itu ditinggal istri seminggu nikah lagi. Abah Adam juga sama nikah lagi. Ini mau cita-cita itu goblok bohong itu Bapak. Nah ketika tapi jangan doain bini mati jangan ya.
Awas, gak boleh, haram hukumnya itu. Minta mati aja haram, apalagi doain istri mati. Awas Dian, doain istri mati tabok loh. Gak boleh dia. Alhamdulillah. Nah, jadi bulan Maulud adalah lahir Rasul Muhammad SAW, pahalanya luar biasa Bapak ya. Ini bagi untung dua nih, pahala manakib dapat, pahala Maulid dapat. Sedekah 1 rupiah diganti 1 rupiahnya dari emas. Abu Bakar berkata, sedekah 1 rupiah Maulid, dia akan bersama aku di dalam surga. Abu Bakar itu yang diucapkan Nabi yang puja ada 4. Allah memuji dirinya, Allah memuji hambanya, hambanya memuji Allah, hamba memuji. Ketika Nabi Muhammad muji Abu Bakar, lauzida iman Abu Bakar itu. Jika ditembak iman Abu Bakar dengan maruf sampai hari kiamat masih beratan iman. Kenapa? Abu Bakar itu harta aja diserahkan semua kepada Kanjeng Nabi. Nah, kita kan gak bisa ikut beliau dengan mengamalkan zikir hobi, akan dibawa oleh bendera Abu Bakar Bapak. Tuh kan syaratnya orang dunia dibagikan untuk kepentingan agama bisa ikut dengan Abu. Nah, kita kan gak gabung duit mis dengan zikir hobi akan ikut bendera Abu. Siapa yang ikut Sayyidina Ali mati di medan perang, ada nggak? Nah, dengan mengamalkan zikir Bapak, insya Allah akan masuk tuh ya. Digiring kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama dulu digiring oleh Abah dikirim sampai terus sampai si Abdul Masya Allah, kau di Laban Kobah Yomil Masar, bukan langsung ke surga. Beliau nggak lari ke neraka. Kan begitu Tan Kobah nyalin. Nyari apa? Muridnya. Siapa muridnya? Ini orang Palembang. Saya Bapak Duan ya kasih nyampaikan, mau di dalam neraka apa di emper surga? Hei, emper. Hei, mau di dalam surga, di emper surga. Jangankan di dalam surga, di emper aku saya mau. Demi Allah saya mau. Untungnya 2 di emper mah. Bisa ngintip bidadari. Terus ya. Benar gak? Di surga mah jangankan di dalam Dian, di empernya juga, di teras kita sih kan ada keuntungan Dian. Kita sedang duduk ada bidadari dan di dalam nggak bisa ngintip Dian. Nah, kita buktikan orang ngintip itu di luar apa di dalam. Terus ya, yang protes dulu. Artinya di neraka mah ya jangankan di luar, di dalam, di luar pun jangan. Tapi kalau di surga itu kan dosa Abdul Qadir. Ilahi ilas wala qwa ala naril tahu fa innaka ghafirul lambil wa amilni wa amilni muamalatal karimi wasabbitni alan najil qawimi. Itu Abu Nawas seorang kasih Allah, dia berkata, aku tidak pantas dalam surga Firdaus, tapi aku tidak kuat panasnya neraka. Nah, saking tawadunya memang Abu Nawas manusia luar biasa Pak ya. Ketika rajanya berak di hilir, dia dulu. Kurang ngajar Abu Nawas. Lu berak di hulu, gua di hilir. Jangan dulu marah raja. Setiap raja jalan saya selalu ada di belakang. Raja makanya tai saya juga ngawal tai. Ngerti gak Pak? Ya. Itu namanya sukses dalam toriko. Khidmat itu bukan kebahalan kepada keluarga. Itu saya Abu Nawas itu jangankan manusianya, tainya aja. Hei, gawal. Raja jangan marah. Setiap raja jalan saya ada di belakang.
raja, makanya cari saya juga ngawal. Nah, termasuk dalam khidmat ke Ka'bah, jangankan Ka'bah ya, ke anaknya pun harus. Bahkan saya pesan bapak saya, kalau pengen dapat ilmu manfaat, jangankan ke guru, ke anak guru, kucingnya pun jangan diganggu. Ini mah pada sombong ya, pada sombong ngatain abah anak bodoh. Lu bisa apa goblok sih? Ngatain anak abah? Nah, abah kamu ya bakal anak bullshit. Kita anak siapa? Dian? Anak siapa kita? Nah, mudah-mudahan jadi gitu ya. Jadi udah cerita, saya tidak segan-segan menyampaikan ini. Kenapa? Sayang bapak, banyak orang mau lebu itu bungsep pak. 5 wakil takdir ketika dia bungsep gara-gara itu. Merasa, nah kalau bahasa keluarga abah mah, padahal dia selengkah lagi. Hianat dari abah mati. Ya, makanya kita akan mudah-mudahan kembali lah ya. Kalau gimana ya abah kan gak bisa berkata gini, oh gitu, gak bisa. Kita berharap mudah-mudahan dia cuma wakil takdirnya kita teke-tekein aja, bangun lu goblok sih, nah gitu. Mau kemana? Suruh ditalkin lagi kan gitu ya. Jadi itulah baru sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Jadi jagalah amalan dari abah ini, insya Allah menyelamatkan kita bapak. Jaminan abah begini, jangankan di akhirat, di dunia pun abah tanggung jawab ya. Berbanyak robito, berbanyak. Nah yang tadi tuh baca tuh ya, gak usah malu-malu. Mau ngapain? Ngadepin musuh itu, insya Allah bapak. Bagi surat tuh kan, ya umur udah tua begini pak, dengan apa? Karomah guru ya. Kalau bukan karomah guru udah nggak kuat Dian ya, udah nggak kuat ya. Nah ini udah gini, masih gini. Ya memang udah apa beginilah, konyol udah enak begitu ya. Jadi bisa selalu terakhir Bang Jekin. Jadi inilah ya, dulu kita nyanyi apa itu, kapan-kapan ya. Nah jadi sekarang pun kapan mudah-mudahan kita ketemu lagi Pak ya. Doakan saya, para wakil takdir semuanya bapak ya, diberi kesehatan ya. Jadi amalkan, amankan, lestarikan. Nah lestarikan itu kalau wakil takdirnya masih ada, wakil takdirnya mati semua gimana? Nah ini ya, makanya sekarang wakil talkin daftar dapat piket ya, Ki Maliki dapat piket, Ki Sirat dapat piket, Ki Asep, kemudian Kajian BB semua dapat piket pak ya. Untuk apa? Lestarikan bapak ya. Tidak mungkin banyak ikhwan kalau tidak ditalkin. Doakan kami biar sehat pak ya. Nah mudah-mudahan suraya tetap eksis ya. Alhamdulillah. Mari baca surat Fatihah buat keluarga besar abah, Pak Blusut, buat sesepuh Ponpes Kiai Ahmad Mazkur Firdaus. Beliau adalah seorang pemuda, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kekuatan. Dan keluarga semuanya, Mama Otin, Mama Ane, Mama Nia, Mama Ati ya. Ya, kita doakan semua pada sehat semua, anak cucunya selalu dilaksanakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Auzubillahi Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Itulah sesuaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kapan kita berjumpa lagi, mungkin atau di liang kubur. Pasti ketemu pak ya. Jadi murid abah itu jangan terlalu tenang aja. Ini sedikit buat jawaban kenapa Suralaya milad kok pesantren ada wayang golek. Kata abah kalau masih kegoda itu buat apa ditalkin tuh. Jadi talkin itu benar-benar udah gak terkira apa ya. Ya. Setan aja kabur apalagi wayang golek ya. Tapi andai kata bapak nazar wayang golek boleh. Kalau anak saya berapa jodoh mau manggil wayang golek boleh nggak? Boleh. Benar kejadian tuh pak. Kiai ngundang wayang golek. Wah kiai gila. Pas jam 10 dipanggil dalangnya. Pak Dalang sini. Ada apa pakai sini? Biasa banyak berapa sebelum? Gak usah main. Gua bayar. Dosa nggak tuh? Kan manggil wayang nggak dipainin bapak. Nah itu makanya jangan dikit-dikit haram, jangan ya. Seperti KDD bikin patung ya nggak ada apa-apa. Zaman sekarang mah nggak ada orang nyembah patung tuh ya. Kalau zaman Nabi Ibrahim benar patung itu dari banyak
Zaman latar udah ketika dalam dunia itu banyak penyembahan beralih, sekarang nggak ada Pak ya. Nah gitu ya, orang-orang lihat kali saya gak nyembah patung enggak ya. Beda zaman Nabi Ibrahim ya, makanya berkejadian seluruh patungnya dihancur sama Nabi. Nah kampaknya ditaruh di paling besar. Ngapain tanya aja kapak, dari bilang itu patung sembah gitu kan. Nah inilah lelakon. Jadi kita jangan memudahkan ya, menggampangkan udah orang dengan judul syirik. Bisa jadi kesyirikan itu datang kepada ada syirik kopi, ada syirik jali Pak. Syirik kopi itu di hati kita ya, tidak berikut syirik kopi itu. Makanya anak berkata udahlah jangan bilang syirik. Nah mudah-mudahan kita dengan jika ketika lupa sampai itu kita akan selamat dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.